semangat ya, masih sehat. Walaupun kita melakukan secara daring, tapi saya harap ini tidak mengurangi esensi kita mengikuti masa perkenalan siswa di SMK YP, masa perkenalan lingkungan sekolah di SMK YPM 11 ini. Bersama saya, Ibu Lina Budiarti, yang akan menjadi moderator menemani kalian mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Dan anak-anakku sekalian, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para ahli, syuhada dan solihin. Yang kedua kepada guru-guru kita, khususnya Kiai Haji Hasim Lafid. Yang ketiga kepada kedua orang tua kita dan atas hajat kita untuk mencari ilmu. Biridhoil ta'ala, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengalami kegiatan ini, mari kita membaca doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya Hannan, ya Mannan, akrimna binuril fahmi, wa akhrijna min dhulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikati muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman tayyiba. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pembacaan doa. Semoga Allah senantiasa kembali selalu merahmati dan mendampingi kita dalam kegiatan MPLS kita di hari ketiga ini. Baik anak-anakku sekalian, di hari ketiga ini agenda kita adalah sesi pembukaan dan materi tentang ke-NU-an yang akan disampaikan oleh Ibu Yuyun. Anak-anakku sekalian, materi ke-NU-an tentunya sangat penting bagi kita karena kita bersekolah di SMK YPM 11 Wonayu yang bernafaskan NU atau Nahdlatul Ulama. Saya harap kalian akan mengikuti materi ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, agar kalian bisa benar-benar memahami seperti apa NU bagi diri kita. Baik, kami persilakan kepada Ibu Yuyun untuk menyampaikan materi yang pertama. Kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tetap jaga kesehatan ya di tengah pandemi ini. Tadi terima kasih untuk Ibu Lina selaku moderator sudah mempersilahkan saya. Tadi sudah dibuka dengan tawasul, kemudian doa awal belajar. Nah, sekarang kurang satu. Apa itu? Membaca sholawat. Mari kita awali materi pada hari ini dengan membaca sholawat badar bersama-sama. Mari simak dan tirukan video berikut ini.
diputer. Ya yang ini. Ono video itu, Kak. Di copy sih ta. Heeh, ono video nih karek muter. Lah iki iso langsung diputer. Videonya ngarep tekan Mas. Kabeh. Soalnya di laptop iki iso duwe kapasitas sedih. Sudah selesai kan downloadnya, diputar dulu aja. Iya, komputer. Lek aku ngomong terus iki muter gak ngapa tahu-tahu bisa sampai tak melo itu tak ono.
Duh, kamu terima. Ya, mohon maaf ya anak-anak, ada sedikit kesalahan teknis karena video tidak bisa diputar, maka kita sholawatnya bareng-bareng pakai suara ibu sendiri gak apa-apa ya. Ndak enak sedikit. Pun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tirukan bersama. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pun setelah membaca sholawat Badar ini tadi, adakah yang tahu siapa penyusun dari sholawat ini? Kemudian cucu siapakah beliau? Bagaimana kondisi Indonesia ketika sholawat ini disusun? Ada yang bisa menjawab? Jika bisa menjawab, bisa diisi kolom chat di Zoom. Ada yang bisa? Nah, kalau tidak ada yang bisa, mari kita perhatikan video tentang sejarah sholawat Badar berikut ini. Syair sholawat Badar sudah tidak asing di telinga kita. Sholawat Badar adalah satu di antara sholawat yang paling familiar bagi kaum muslimin Indonesia. Di masjid, musola, dan di berbagai acara, sholawat ini selalu dilantunkan. Bahkan anak-anak, ibu bapak, kakek nenek sudah hafal syairnya di luar kepala. Meski sangat sering terdengar dari musola, namun tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya penggubah sholawat Badar. Ada yang menyangka bahwa sholawat tersebut berasal dari Arab, padahal sholawat tersebut hasil karya Kiai Haji Ali Mansur Tuban. Sholawat Badar baru terkenal setelah tahun 1962 karena memang baru digubah oleh Kiai Ali Mansur pada tahun 1962. Kiai Haji Ali Mansur wafat pada tahun 1971 di Tuban, Jawa Timur. Kamis 27 Oktober 2016 akan digelar haul ke-45 peringatan wafat beliau di Pondok Pesantren Rodotut Tholibin As-Sodikin, Desa Maibit, Kecamatan Rangel, Kabupaten Tuban. Dahulu ketika masa pasca kemerdekaan, Kiai Ali Mansur tinggal di Banyuwangi. Beliau adalah Ketua Pengurus NU Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Kantor Kemenak Banyuwangi. Kiai Ali Mansur adalah seorang cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember. Riwayat terciptanya sholawat Badar ini tertulis dalam antologi NU. Sholawat ini tercipta ketika kondisi Indonesia saat itu sedang genting karena PKI. Pada saat itu,
Kiai Ali merasa gelisah karena situasi politik yang semakin tidak menguntungkan NU. Orang-orang PKI semakin mendominasi kekuasaan di pedesaan. Kegelisahannya itu hingga terbawa dalam mimpi. Beliau bermimpi didatangi para habaib berjubah putih bersorban hijau. Pada saat yang sama, istri beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya, mimpi tersebut ditanyakan kepada Ali dan mimpinya itu membuat beliau merenung. Kiai Ali yang memang memiliki bakat sebagai penyair sejak di Pondok Lirboyo Kediri, kemudian mulai menulis syair sholawat. Keesokan harinya, banyak tetangga yang datang ke rumah Kiai Ali sambil membawa beras, daging, dan barang-barang lain layaknya akan mendatangi orang yang akan punya hajat. Mereka bercerita bahwa pada pagi buta, pintu rumah mereka didatangi orang berjubah yang memberitahu bahwa di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Untuk itulah mereka diminta untuk membantu. Kemudian, menjelang matahari terbit, rombongan Habib berjubah putih hijau yang dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta, datang ke rumah Kiai Ali Mansur. Kiai Ali Mansur dan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi berbincang membahas perkembangan PKI dan kondisi politik kala itu. Namun kemudian, Habib Ali menanyakan syair yang dikarang Kiai Ali Mansur dan meminta beliau untuk melantunkannya. Usai dilantunkan, kemudian Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi meminta Kiai Ali Mansur agar sholawat badar terus dilantunkan untuk menyaingi lagu Genjer-Genjer PKI. Sholawat badar Kiai Haji Ali Mansur ini ternyata mampu menggugah semangat pejuang kaum santri Indonesia ketika itu, khususnya warga Nahdliyin yang berada di wilayah Banyuwangi. Kemudian, Kiai Ali Mansur semakin bersemangat untuk menyebarkan sholawat badar ini ke daerah lain seperti Surabaya, Jakarta, Pasuruan, Jember, NTB, dan daerah lain di Pulau Jawa. Kiai Haji Ali Mansur adalah sosok yang kuat dalam riyadhahnya. Wajar kalau sholawat karangan beliau sangat mengena di hati manusia. Terlebih, sholawat badar tidak berbelit-belit. Maknanya sangat mudah dan sederhana. Tim Liputan TV 9 melaporkan. Nah, sudah disimak videonya tadi. Jadi kalau kita sekarang ditanya siapa penyusun dari sholat badar, sudah bisa menjawab ya. Jadi sholawat badar disusun oleh cucu dari pendiri NU, yaitu Kiai Haji Muhammad Siddiq. Siapakah namanya tadi? Namanya adalah Kiai Haji Ali Mansur Siddiq. Sholawat badar ini disusun di saat kondisi bangsa Indonesia dalam keadaan kacau karena gerakan komunis yang anti agama Islam dan dapat mengancam bangsa Indonesia kita tercinta ini, yang saat ini sering diperingati dengan gerakan 30 September XPAS PKI atau disingkat dengan G30 SPKI-nya. Tersusunnya sholawat ini disertai mimpinya Kiai Haji Ali Mansur Siddiq berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat perang Badar. Sholawat ini mampu membangkitkan semangat umat Islam melawan PKI sekaligus menjadi bukti bahwa NU menjadi perantara terselamatkannya bangsa Indonesia dari kehancuran dan memiliki keterkaitan sangat kuat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
bicara tentang keterkaitan kuat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema MPLS kita pada hari ini juga berkaitan dengan Rasulullah. Apa itu? Yaitu cinta Rasulullah. Nah, bicara tentang cinta Rasulullah, apakah kalian mencintai Rasulullah? Apa buktinya kalau kalian mencintai Rasulullah? Ada yang bisa membuktikan? Wah, kalau tidak bisa membuktikan berarti cintanya ini masih tanda tanya. Cintanya sekedar cinta-cintaan atau memang benar-benar cinta. Nah, biar kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, untuk meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah, mari kita simak video tentang kisah kemuliaan dan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulianya dan begitu luar biasa mukjizatnya. Iya, videonya masih proses upload. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab dan membuktikan betapa cintanya kalian kepada Rasulullah?